Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel renungan sore dan pujian Mazmur. Pada hari ini, Selasa, 18 April 2023, dalam Pekan Paskah kedua. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seringkali dalam sebuah training, guest speaker menyampaikan sebuah analogi bahwa gelas yang penuh tidak dapat lagi menampung air, maka harus kita kosongkan agar dapat memuat air yang baru. Dalam sabda Tuhan hari ini, Nikodemus yang seorang ahli Taurat terkemuka sangat sulit menerima pesan Yesus perihal dilahirkan kembali. Nikodemus masih saja berpikir kelahiran duniawi. Dan inilah contoh sikap yang menghambat seseorang untuk belajar menerima hal baru. Tidakkah seluruh mukjizat Yesus juga di luar daya pikir kita manusia? Tapi ketika kita percaya, maka kita pun menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Memang, Yesus acap kali menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi kita juga perlu ingat bahwa Yesus juga sumber jawaban. Perumpamaan-perumpamaan yang Dia sampaikan adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang para murid, orang Farisi, ahli Taurat, dan banyak tokoh perjanjian baru lainnya ajukan. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus juga mengumpamakan Roh Kudus seperti angin yang bertiup. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana dan kemana dia akan pergi. Perumpamaan ini hendak menyampaikan bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita harus siap menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hikmat kehidupan yang dinamis atau syarat perubahan. Kita harus senantiasa siap terhadap setiap perubahan hidup tanpa menyangkal Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Dan jika hal-hal terkait Roh Kudus juga masih sulit kita cerna, Yesus pun memberikan jawaban melalui perumpamaan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Saudara-saudari terkasih, meninggikan seseorang berarti kita menempatkannya dalam posisi yang agung, luhur, terhormat, karena kita mengasihi, mencintai, atau setidaknya mengidolakan pribadi tersebut. Dan ketika kita mengidolakan seseorang, kita akan cenderung mau seperti idola kita dalam banyak hal: penampilan, tutur kata, pemikiran, dan lain sebagainya. Semoga dapat menjadi permenungan kita sore hari ini, bahwa untuk dapat dilahirkan kembali dari air dan roh, kita harus mau menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita akan memampukan kita untuk lahir sebagai manusia baru yang meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan dalam perjalanan yang penuh rintangan, kita akan senantiasa dikuatkan karena kita mengidolakan Yesus Sang Juru Selamat, sehingga sikap, tutur kata, dan perbuatan kita akan selalu menghadirkan kasih Allah, sebagaimana Yesus juga selalu mengasihi kita. Bayangkanlah Allah yang menganugerahkan kelahiran baru dalam hidup kita, ketika kita dengan rendah hati berserah akan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah kita mampu untuk percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menghibur, meneguhkan, dan menguatkan kita dalam hidup kita? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Allah Bapa, anugerahkanlah kami hidup baru dalam roh kebenaran, agar kami semakin berpegang teguh pada sabda kehidupan-Mu, firman yang menguatkan hidup kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita rendahkan hati, pikiran, agar dapat menerima Roh Kudus yang hendak berkarya dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk dilahirkan kembali dalam roh kebenaran. Tuhan memberkati.